Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah walaupun via Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terarah kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kepada umatnya yang masih taat dan patuh hingga yaumil qiyamah. Baik, hari ini pembelajaran VAI secara daring via Zoom meeting dalam bab mawaris akan segera dimulai. Untuk itu, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru tercinta pangersa Bapak Ustadz Encep Muhdan SAG. Alhamdulillah untuk siap menyampaikan materinya. Untuk itu, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat, situasi dan kondisi dikondisikan. Dipersilakan kepada Bapak. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abtari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah anta ilahun alimun wa ana abduka jahilun antarzuqana ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Melani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kepada anak-anakku, siswa dan siswi kelas 12 baik bahasa MIPA maupun IPS. Marilah kita sebut sampai kepada materi pokok. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, masih bisa menghirup udara segar Kota Nagreg. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya. Semoga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita memperoleh syafaat nanti pada yaumul jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, para siswa dan siswi kelas 3, materi yang sekarang akan Bapak paparkan sebelumnya telah di-share materinya secara singkat. Tentu kalian masa bingung alias tidak paham. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba
untuk menjelaskan tentang mawaris. Perlu kalian ketahui bahwa mawaris ini merupakan aspek fikih dari pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan pelajaran agama Islam, baik kelas 10, 11, maupun 12, itu memiliki 5 aspek. Yang pertama aspek Al-Quran, yang kedua aspek aqidah, yang ketiga aspek ibadah atau fikih, kemudian yang keempat aspek akhlak, dan yang kelima aspek sejarah. Nah, materi yang akan dipaparkan sekarang adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Harapannya adalah ketika kalian mendengar kata waris, minimal kalian tahu posisi. Misalnya kalau ada salah seorang anggota keluarga kalian, apakah itu orang tua atau saudara yang meninggal dunia, kira-kira saya kebagian tidak warisan. Nah, seperti itu. Kalau saya kebagian, kira-kira berapa bagian saya? Jadi tujuan akhirnya adalah, pertama, kalian itu mampu memahami tentang waris. Apakah yang dimaksud dengan warisan itu? Ya. Dan bagaimana proses tentang warisan tersebut? Apakah seorang orang tua yang mempunyai anak laki dan perempuan, kemudian apabila mereka meninggal dunia, seluruh anak yang mendapatkan hak sama? Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak paparan berikut ini. Dan sebagai acuan supaya kalian tidak terlalu bingung, Bapak mengambil materi itu dari buku yang warna hijau yang diberikan oleh kepala sekolah. Ini merupakan anjuran dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Anda yang memiliki buku paket dari perpustakaan supaya dibuka saja bab tentang waris. Kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Di antaranya yang pertama adalah pengertian mawaris. Kemudian yang kedua, dasar hukum mawaris. Yang ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. Berikutnya adalah menerapkan syariah Islam dalam pembagian waris. Nah, pada bagian keempat ini diharapkan kalian paham tentang proses perhitungan warisan. Dan yang terakhir adalah manfaat hukum waris. Itu adalah pokok-pokok materi yang akan Bapak jelaskan dan mudah-mudahan kalian paham. Baik, langsung saja pada permasalahan yang pertama, pengertian mawaris. Warisan dalam bahasa Arab itu disebut al-miras. Merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Jadi asal kata dasar warisan itu adalah berpindah. Berpindahnya sesuatu. Sesuatu ini bisa bersifat umum, masih bersifat umum. Tidak hanya terbatas masalah harta. Kekuasaan pun termasuk sesuatu. Jabatan misalnya, posisi kerajaan juga itu termasuk sesuatu. Ilmu pun termasuk sesuatu. Jadi apabila sesuatu berpindah dari seorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada orang lain, apakah itu jabatan, misalnya kekuasaan kerajaan atau tahta presiden, atau berupa harta, atau berupa ilmu, maka itu bisa dikatakan warisan. Baik, kita lanjutkan. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalnya itu berupa harta, tanah, atau apa saja berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi ini lebih mengerucut lagi bahwa yang dimaksud dengan warisan dalam konteks fikih, sesuatu yang pindah itu adalah kepemilikan. Konotasinya hubungannya dengan masalah sesuatu yang ada harganya. Misalnya uang atau tanah, bangunan, ya, sawah, ladang, dan seterusnya. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu artinya pengetahuan, faraid adalah bagian-bagian. Yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagian, serta hal yang lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Anak-anakku sekalian, supaya terjadinya proses warisan, maka hendaknya memenuhi 3 rukun warisan.
Tiga rukun warisan tersebut yang pertama adalah pewaris. Apa syarat pewaris? Syaratnya harus meninggal dunia. Jangan coba-coba seorang anak minta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Kenapa? Karena syarat yang pertama belum dipenuhi. Jadi terjadinya proses pemindahan kepemilikan itu apabila syarat pertama yaitu pewaris meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Apa syarat dari ahli waris? Syaratnya harus masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Kalau ahli warisnya sudah meninggal dunia, ya dia tidak mendapat warisan. Kemudian yang ketiga adalah harta warisan, harta peninggalan pewaris. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus milik penuh pewaris. Jangan sampai ada pewaris mewariskan harta milik orang lain. Sehingga ada sebuah kisah yang boleh dikatakan ini sepertinya main-main tapi memang benar. Dulu ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit keras. Kemudian anak dan cucunya disuruh untuk melayatnya. Ketika anak dan cucunya berkumpul, maka sang kakek berwasiat. Anak ibu abah, dengekeun ieu abah rek wasiat. Mangga abah gerak nyarios atuh bade wasiat naon abdi sadaya siap ngadangukeun. Ieu ujang nyai hidup kasep gadeulis. Abah teh sigana tereh mah. Ari kitu kumaha? Abah wasiat nya sok atuh bedakeun naon wasiatna. Nu kahiji omat eta sawah nu ditombo ulah dijarual ku paraneh. Lamun abah geus paeh. Nah kurang gitu abah keur eta mah sawah batur. Ke bisi nyarek kana bogana. Oh, si abah mah anak didengekeun. Nu kadua ieu imah anu cicingan ku si abah. Sarua ieu ge teu meunang dijual lamun geus semot. Nah kunaon? Sarua ieu ge imah batur, abah mah ukur ngontrak. Jadi intinya adalah dari kisah tersebut, syarat yang ketiga dari warisan itu adalah harta milik penuh pewaris. Ya. Itu aja, pahami dari konsep pewarisan tersebut. Harus ada 3 unsur. Pertama, pewaris. Itu orang yang meninggal dunia. Syaratnya harus meninggal dunia. Walaupun meninggal dunia itu dinyatakan oleh vonis dokter atau oleh pengadilan. Misalnya ada seseorang yang hilang. Bertahun-tahun hilang, kemudian oleh pengadilan diputuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, baru hartanya bisa diberikan sebagai harta warisan. Yang kedua, ahli waris. Siapa ahli waris itu? Orang yang berhak mendapat warisan. Syaratnya apa? Harus masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah harta warisan atau tirkah. Apa syaratnya? Harus milik penuh pewaris. Barangkali paham di sana ya konsep tentang warisan. Baik, kita lanjutkan. Landasan hukum waris itu ada 3. Yang pertama surat Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa ayat 7. Ini Bapak hanya mengutip salah satu saja. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi seorang anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian pula bagi seorang anak perempuan ada bagian hak pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Baik itu sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi apabila orang tua meninggal, maka anak mempunyai hak untuk memiliki harta peninggalan orang tua. Apabila seorang saudara meninggal, maka saudaranya pun punya hak untuk memperoleh harta peninggalan saudaranya.
Itu adalah landasan hukum dari Al-Quran. Yang berikutnya adalah dari hadis. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Ani Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushika ay yakhtalifa asmani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawahu Ahmad. Artinya dari Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah manusia dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang beritahukan pemecahan masalah kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini ada dua perintah Rasulullah kepada kita. Yang pertama, kita disuruh mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, kita disuruh mempelajari ilmu faraid dan mengajarnya kepada manusia. Jadi belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah perintah Rasulullah SAW. Alimul Quran wa ta'allamul Quran wa alimuhun nas. Demikian juga alimul faraid wa alimuha. Pelajarilah ilmu faraid. Yang dimaksud ilmu faraid itu adalah ilmu waris, ilmu yang berbicara tentang pembagian harta warisan. Adapun hukum mempelajari faraid itu adalah fardu kifayah. Artinya suatu perintah yang dibebankan kepada seluruh umat Islam, tapi bisa bebas, hanya dipelajari oleh beberapa orang saja. Sehingga apabila di suatu kampung atau suatu daerah tidak ada orang yang belajar ilmu faraid, maka umat Islam di daerah tersebut semuanya berdosa. Jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh riwayat Ibnu Mas'ud, ada orang bertikai gara-gara tidak paham tentang pembagian warisan. Yang ketiga, dasar hukumnya adalah posisi hukum kewarisan di Indonesia. Hukum kewarisan Islam Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI mulai pasal 171. Diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan yang hangat dan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Jadi pemerintah kita pun mengatur tentang warisan, yaitu diterbitkannya KHI mulai pasal 171 itu berbicara tentang warisan. Nah, kalian supaya lebih paham lagi silakan kalian download kompilasi hukum Islam tentang warisan. Di sana merupakan penjabaran dari Al-Quran surat An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan warisan itu ada landasan hukumnya, yaitu KHI dimulai dari pasal 171. Bagian masing-masing sudah diatur. Hanya yang terjadi perdebatan yaitu pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam buku Islam. Maksud ahli pengganti di sini adalah, misalnya ada sebuah kasus begini, sebuah keluarga, ayah dan ibu, punya anak 5, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian salah seorang dari orang tersebut, misalnya ayahnya meninggal dunia, tapi sebelum ayahnya meninggal dunia, terlebih dahulu anak yang laki-laki yang pertama misalnya meninggal dunia. Dan dia punya anak, dalam arti adalah cucu dari orang tua mereka. Nah, ketika orang tua mereka meninggal dunia, apakah anaknya yang meninggal dunia lebih dulu dari ayahnya mendapat warisan? Nah, itu yang menjadi perdebatan pasal 185. Untuk lebih jelasnya, Bapak silakan Anda lihat sajalah pasal KHI mulai pasal 171. Ada di buku paket. Baik, kita lanjutkan. Bagian yang ketiga adalah ketentuan mewaris dalam Islam. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami tentang ketentuan mewaris dalam Islam. Di
Di antaranya yang pertama adalah ahli waris. Tadi sudah disinggung di awal bahwa yang dimaksud dengan ahli waris itu adalah siapa? Ya, betul. Orang yang berhak mendapat warisan. Ahli waris bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari segi jenis kelamin, ahli waris itu ada dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kalau transgender, bagaimana Pak? Di dalam aturan fikih tidak ada ahli waris untuk bencong. Bencong itu tidak bagian. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi perolehan, ahli waris pun terbagi dua. Pertama, zawil furud atau furudul muqaddarah, dan yang kedua, asobah. Baik, kita lanjutkan. Nah, lihat bagian ahli waris. Ini ahli waris laki-laki dan perempuan. Jumlah seluruhnya harusnya 25 orang. Ada satu orang yang tidak dimasukkan. Bisa Anda lihat yang berwarna biru itu dari kelompok laki-laki. Jumlahnya lebih banyak daripada kelompok perempuan. Ahli waris dari kaum laki-laki itu ada 14. Sedangkan ahli waris dari kelompok perempuan ada 9. Seperti itu. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia itu ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pria dan 10 orang yang disebut dengan ahli waris asobah. Asobah artinya yang menghabiskan sisa, atau ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan oleh syarak, oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan jumlahnya ada 10 orang. Nah, untuk perempuan itu bagiannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada yang mendapatkan setengah, 1/4, 2/3, 1/3, 1/6. Nanti bacaan berikutnya akan Bapak sampaikan. Sebelum melanjut kepada paparan berikutnya, Anda pahami dulu kenapa di tayangan di sini ada 25 padahal kenyataannya kurang 2 ya, hanya ada 23. Baik ahli waris dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan itu ada yang tidak dimasukkan. Kenapa? Karena sebabnya bukan sebab hubungan darah dan bukan sebab pernikahan, tapi itu dengan sebab wala. Wala artinya memerdekakan hamba sahaya. Dan untuk zaman sekarang yang namanya wala itu tidak ada, karena status manusia zaman sekarang di zaman dulu itu ada semuanya merdeka. Berbeda dengan zaman dulu di awal Islam atau sebelum Islam, derajat manusia itu terbagi dua, ada hurriyah orang merdeka, ada abid atau amat hamba sahaya. Jadi untuk kaum laki-laki yang nomor 15-nya itu adalah laki-laki yang memerdekakan pewaris. Demikian pula untuk kaum perempuan, nomor 10-nya itu adalah perempuan atau wanita yang memerdekakan pewaris. Nah, itu adalah ahli waris dilihat dari segi jenis kelamin, yaitu ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Syarat mendapat warisan. Seorang muslim berhak mendapat warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan, seluruh ahli warisan dilihat dari jenis kelamin itu ada 25 orang. Apakah apabila 25 orang ahli waris laki dan perempuan itu semuanya mendapat bagian? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang 25 orang ahli waris laki dan perempuan itu mendapat warisan. Atas siapa yang mendapat warisan? Yang mendapat warisan itu hanya mereka yang kedekatannya dengan pewaris atau dalam hal yang meninggal dunia lebih dekat. Ya. Jadi tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Contoh begini, apabila seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris, terdiri dari
anak, dan cucu. Si cucu tidak mendapat warisan. Kenapa? Karena ada anak. Dalam hal ini adalah orang tua dari anak tadi. Itu ada penghalang. Penghalang dalam warisan itu namanya hijab. Hijab artinya penghalang. Tapi ada ahli waris yang tidak terhijab, tidak terhalang sama sekali. Itu ada 5 ahli waris yang tidak akan terhalang. Artinya selamanya mereka pasti mendapat warisan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga ayah. Yang keempat ibu. Dan yang kelima suami atau istri. Sementara yang namanya saudara terhalang oleh anak. Yang namanya nenek terhalang oleh ibu. Jadi yang 5 orang itu selamanya tidak akan tersiap, tidak akan terhalang. Pasti akan mendapatkan warisan. Jadi syarat yang pertama mendapat warisan itu adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Penghalang dalam ilmu waris dikenal dengan istilah hijab. Kemudian yang berikutnya adalah kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Artinya, kalau orang yang punya harta itu telah meninggal dunia, baru ahli waris berhak mendapatkan warisan. Kalau masih hidup, jangan coba pindah warisan sama orang yang hidup. Itu belum waktunya. Sebab rukun yang pertama dari warisan itu adalah meninggalnya pewaris. Yang berikutnya adalah ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Walaupun si anak tersebut masih dalam rahim ibunya, masih dikandung, dia berhak mendapat warisan dari saudaranya yang meninggal dunia. Karena syarat dari warisan itu yang kedua adalah ahli waris masih dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, sebab menerima warisan. Kalau tadi syarat menerima warisan, sekarang sebab menerima warisan. Kenyataannya tidak semua ahli waris berhak mendapat warisan. Ada sebabnya. Yang pertama adalah nasab atau keturunan. yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33 yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan dari kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi sebab yang pertama mendapat warisan itu adalah karena ada hubungan nasab. Hubungan nasab artinya hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Hubungan nasab itu ada 3 jalur. Yang pertama ke bawah itu namanya furu. Misalnya anak, anaknya anak atau cucu, cucunya anak, kita terus ke bawah. Yang kedua ke atas, pokok, asal. Misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, kakeknya ayah, kakeknya kakek, terus ke atas. Itu garis keturunan ke atas, nasab ke atas. Ada yang ke samping. Kalau ke samping dibatasi hanya 3 bagian. Yang pertama adalah saudara kandung, artinya pengikatnya 2, ayah dan ibu. Dulur, saindung, sabapak, itu saudara kandung. Yang berikutnya adalah saudara seayah. Ya. Pengikatnya satu hanya ayah. Berarti si ayah menikahnya 2 kali atau punya istri 2. Dari istri yang kedua tersebut yang bukan ibu kita punya anak. Nah itu adalah saudara kita yang seayah. Yang ketiga saudara seibu. Pengikatnya ibu. Berarti orang tua kita bercerai atau ayah kita lebih dulu meninggal, kemudian ibu menikah lagi dan punya anak. Nah anak ibu dari pria lain selain ayah kita itu adalah saudara seibu. Yang jelas itu adalah hubungan nasab. Kali lagi, yang namanya nasab atau garis keturunan itu ada 3. Pertama ke bawah seperti anak, cucu, dan terus ke bawah. Yang kedua ke atas, ayah,
kemudian kakeknya ayah, dan terus ke atas. Yang ketiga ke samping, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Paham? Berikutnya adalah sebab menerima harta warisan itu karena pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi seseorang suami berhak mendapat harta peninggalan istrinya kalau ada ikatan pernikahan. Demikian pula seorang istri berhak mendapat harta peninggalan suaminya kalau ada ikatan pernikahan. Lantas bagaimana kalau terjadi perceraian? Apakah si istri berhak mendapat warisan dari mantan suami yang meninggal dunia? Oh, di sini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang berhak mendapat warisan. Kenapa? Karena pernikahan mereka sudah terputus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ketika terjadi perceraian sebelum kematian, maka tidak ada hubungan pernikahan, maka si mantan tersebut tidak berhak mendapat warisan. Yang ketiga adalah wala, yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang memerdekakan meninggal dunia, sedangkan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan. Rasulullah SAW bersabda, fa innal walai liman a'taqa. Wala itu milik orang yang memerdekakan. Bagian yang ketiga ini adanya zaman dulu ya. Sebagai contoh begini, Bilal bin Rabah asalnya seorang hamba saya milik Umayyah. Setiap hari disiksa oleh Umayyah sampai Umayyah kecapean menyiksa Bilal bin Rabah. Sampai pada gilirannya Abu Bakar lewat, kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah sekarang sudah merdeka, bukan lagi milik Umayyah. Nah, antara Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah punya hubungan wala. Abu Bakar pernah memerdekakan Bilal. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hubungan wala ini menjadi sebab berhaknya mendapat warisan. Apabila seseorang yang telah dimerdekakan oleh orang lain kemudian dia sukses, kaya raya, punya harta banyak, dan dia tidak punya turunan, maka hartanya bisa berpindah kepemilikannya kepada orang yang dulu pernah berjasa memerdekakan. Itu wala. Kita lanjutkan sebab-sebab tidak mendapat warisan. Yang pertama adalah kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, demikian pula orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Atos. Jadi apabila sebuah keluarga homogen, heterogen keyakinannya, misalnya ayah ibunya muslim, anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang Hindu, pokoknya beda-beda. Walaupun secara garis nasab mereka punya hubungan darah, tapi kalau keyakinan mereka berbeda, maka tidak bisa mewarisi. Misalnya anak yang pertama beragama Islam, anak yang kedua beragama Kristen, anak yang ketiga beragama Hindu. Maka anak yang beragama Islam ini tidak bisa mewarisi saudaranya yang beragama Kristen dan Hindu. Kenapa? Karena beda keyakinan. Demikian pula apabila yang meninggalnya itu adalah saudaranya yang orang Kristen, maka saudaranya yang Muslim tidak bisa mendapat warisan dari saudaranya yang beragama Kristen. Yang jelas, di antara sebab tidak mendapat harta warisan itu adalah yang pertama, kekafiran. Ya. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuh dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pembunuh tidak berhak mendapat apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Jangan sampai ada seorang anak
tega meracuni orang tuanya agar orang tuanya lekas meninggal dunia supaya dia mendapat warisan. Justru tindakan tersebut menyebabkan dia terhalang dari mendapat warisan. Kenapa? Karena membunuh. Pembunuh tidak berhak mendapat apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Yang berikutnya, yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh maupun sebagian. Misalnya jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi atau mewarisi. Ya. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud budak di sini bukan anak kecil, tapi status manusia yang tidak merdeka. Untuk laki-laki namanya abid, untuk perempuan namanya amat. Ya. Jadi abid dan amat tidak berhak untuk mendapat warisan dari peninggalan keluarganya. Kenapa? Sebab kalau dia mendapat warisan, tentu harta tersebut akan menjadi milik sayyid atau tuannya. Yang berikutnya adalah perzinahan. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi oleh ibunya. Zina itu adalah hubungan sebadan laki dan perempuan di luar pasangan yang punya anak lebih cepat daripada proses pernikahan. Misalnya akan nikah hari Senin, hari Selasa melahirkan, pasti anak tersebut adalah anak hasil perzinahan. Proses berikutnya adalah implikasi dari kasus tersebut antara anak dan ayah tidak bisa saling mewarisi. Apabila si anak kelak sukses menjadi orang kaya kemudian meninggal dunia, sang ayah tidak bisa mendapat warisan dari anak. Atau sebaliknya, apabila ayah biologisnya meninggal dunia, maka anak hasil perzinahan tidak berhak mendapat warisan harta peninggalan kecuali dari ibunya. Itu perzinahan. Yang berikutnya li'an adalah anak suami istri yang melakukan li'an tidak sebagai anak. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil perzinahan. Li'an arti suami yang menyatakan dirinya berbuat zina. Konsekuensi dari li'an tersebut, maka hubungan pernikahan mereka perempuan tunggal dari anak laki-laki, dia akan memperoleh sebagai separuh dari harta peninggalan kakek atau nenek dengan syarat tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Yang berikutnya adalah apabila tidak ada saudara laki-laki sebapak. Itu adalah ahli waris zawil furud yang bagiannya setengah. Jadi semuanya ada 5 orang, antara lain suami, anak perempuan, cucu perempuan, sudah perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Timbul pertanyaan, kalau ahli warisnya suami, kira-kira siapa? Pasti yang meninggal dunia. Ayo jawab. Ya betul. Tentu yang meninggal dunia itu adalah istrinya, bukan orang lain. Kan ahli warisnya suami. Kalau ahli warisnya anak perempuan, siapa yang meninggal dunia? Ya orang tua mereka, ayah atau ibu. Kalau ahli warisnya cucu perempuan, siapa yang meninggal? Ya tentu yang meninggal itu adalah kakek atau neneknya. Kan ahli warisnya cucu. Kalau ahli warisnya saudara perempuan kandung, siapa yang meninggal? Ya tentu saudaranya yang sekandung, apakah itu saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya. Berikutnya,
bagian 1/4. Yang pertama adalah suami. Loh, tadi ya suami dicantumkan di bagian 1/2. Benar. 1/4 pun dapat ya. Suami itu akan memperoleh bagian 1/4 dari harta peninggalan istrinya apabila istri yang meninggal dunia itu meninggalkan keturunan, misalnya meninggalkan anak atau meninggalkan cucu. Maka bagian suami berkurang dari semula 1/2 menjadi 1/4. Nah, proses berkurangnya bagian suami dari 1/2 ke 1/4 itu namanya hijab nukson. Berkurang bagian dengan sebab adanya turunan atau anak. Yang berikutnya adalah istri. Bagiannya 1/4 apabila suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Kemudian yang berikutnya adalah bagian 1/8 itu hanya seorang, yaitu istri. Istri semula beroleh 1/4 bagiannya. Dengan catatan suami yang meninggal tidak punya anak. Nah, bagaimana kalau suami yang meninggal itu punya anak atau punya cucu atau punya keturunan? Maka bagian istri berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Itu namanya hijab hirman. Lanjut. Bagian 1/3. Yang pertama ibu. Nah, kalau ahli warisnya ibu, siapa yang meninggal? Ya anaknya, baik anak yang laki-laki maupun anak perempuan. Bagian ibu itu 1/3 dengan syarat anaknya yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan saudara, maka bagian ibu 1/3. Yang berikutnya adalah 2 saudara seibu atau lebih. 2 saudara seibu, apakah itu laki-laki atau perempuan, maka bagiannya adalah 1/3. Yang berikutnya adalah kakek apabila bapak tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Ahli waris yang bagiannya 2/3. Yang pertama 2 anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Yang berikutnya 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila tidak ada cucu laki-laki. Yang berikutnya 2 saudara perempuan kandung atau lebih. Dan yang terakhir adalah 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Itu bagiannya 2/3. Terakhir adalah ahli waris yang bagiannya 1/6. Ya, yang pertama adalah ibu. Tadi ibu 1/2, 1/3, sekarang 1/6. Ya benar, ini namanya hijab nukson. Ya, ibu memperoleh bagian 1/6 apabila yang meninggal dunia itu meninggalkan keturunan, apakah meninggalkan anak, cucu atau meninggalkan saudara. Nenek bagiannya 1/6. Kemudian bapak bagiannya 1/6 apabila yang meninggal dunia itu meninggalkan turunan. Kakek pun sama makan bapak 1/6, tapi syaratnya bapak tidak ada. Saudara seibu seorang. Kalau 2 orang itu kan bagiannya 1/3. Nah, kalau seorang atau tunggal, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu bagiannya 1/6. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki itu bagiannya 1/6 kalau ada saudara. Terakhir saudara sebapak itu bagiannya 1/6. Baik, itu adalah ahli waris dawil furud atau ahli waris yang bagiannya ditentukan dalam syarat. Berikutnya adalah ahli waris asobah. Mohon izin Bapak, mohon izin kepada ini semuanya untuk videonya dibuka supaya mau didokumentasikan gambarnya atau mukanya diperlihatkan kepada siswa kelas 12 yang mengikuti Zoom meeting supaya mukanya diperlihatkan untuk didokumentasikan. Mohon izin. Silakan dibuka ininya, mau didokumentasikan, silakan. Lanjutkan Bapak, silakan. Silakan lanjutkan. Iya.
Baik, berikutnya adalah ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perorangan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagian di dalam furud. Yang 6. Furud yang 6 itu setengah, seperempat, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, artinya tidak ada jabil furud, atau mendapat sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Jadi ketentuan perolehan asabah itu ada 3. Pertama, mendapatkan 100% harta warisan bila ahli warisnya memang asabah saja, tidak ada jabil furud. Yang kedua, mendapatkan sisa setelah warisan diambil oleh zawil furud. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan apabila harta semuanya habis diambil oleh zawil furud. Dan perlu Anda ketahui bahwa ahli waris asabah itu kebanyakan dari kelompok ahli waris laki-laki. Asabah itu ada 2 bagian. Pertama, asabah bin nasab. Asabah bin nasab artinya asabah dengan sebab garis keturunan, garis nasab. Dan asabah bin nasab ini ada 3. Yang pertama asabah bin nafsi, yang kedua asabah bil ghair, dan yang ketiga asabah ma'al ghair. Jadi asabah bin nasab ada 3. 1 asabah bin nafsi, 2 asabah bil ghair, yang ketiga asabah ma'al ghair. Yang berikutnya adalah asabah bis sabab. Yang termasuk asabah bis sabab atau dengan sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak laki-laki atau perempuan, atau dengan kata lain dengan sebab wala atau membebaskan budak atau hamba sahaya. Baik, kita lanjutkan. Siapa saja dari asabah bin nasab yang termasuk kelompok asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah mal ghair. Aduh, punten eta coretan pamungkus dari pegawai sa itu ya. Di layar katutupan ya. Jangan neng tupus eta teh karagukan. Maka jeung surat coret sagala gawe. Ya. Asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki si ibu, dan mu'tik atau yang mereka budak. Jadi semua ahli waris laki-laki yang jumlahnya 15 kecuali suami, saudara laki-laki, seibu, dan mu'tik itu termasuk asabah bin nafsi. Sedangkan suami, saudara laki-laki, seibu, dan mu'tik itu bukan asabah bin nafsi, tapi termasuk zawil furud. Ya. Suami, zawil furud. Berapa bagiannya tadi? Masih ingat? Ya benar, suami bisa mendapat setengah bila yang meninggal tidak meninggalkan anak, atau bisa mendapatkan 1/4 kalau yang meninggal meninggalkan anak. Kalau saudara laki seibu berapa bagiannya? Kalau sendirian 1/6, kalau 2 orang atau lebih 1/3. Ini jumlahnya. Jadi asabah bin nafsi itu ada 12 orang. Pertama anak laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki yang seayah seibu, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki saudara sekandung, dan terus ke bawah maksudnya adalah keturunan dari saudara laki-laki yang sekandung. 8 anak saudara laki-laki seayah, maksudnya adalah keturunan dari saudara laki-laki yang seayah. 9 paman yang sekandung, maksudnya adalah saudara ayah yang seayah seibu dengan ayah, itu namanya paman. Kalau kakak ayah namanya uwa, kalau adik ayah namanya paman. Ya. Yang ke-10 paman seayah, artinya saudara ayah yang seayah atau sekakek. Dan yang berikutnya adalah keturunan mereka, anak laki-laki paman sekandung dengan dan terus ke bawah. Terakhir anak laki-laki paman yang seayah dan terus ke bawah. Itu namanya asabah bin nafsi. Ya, ingat, yang namanya asabah itu memiliki 3 kemungkinan. Pertama mendapat seluruhnya, yang kedua menghabiskan sisa, yang ketiga tidak mendapatkan.
Kita lanjutkan. Punten Peki itu saya pada merasa ya teka deteksi ya coret-coret harus dihilangkan heula asa ngaragokan. Yang berikutnya asobah bil ghair. Ahli waris asobah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asobah bil ghair adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukan karena keadaan, bukan karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain. Dalam hal ini asobah bin nafsi. Jadi yang dimaksud dengan asobah bil ghair itu adalah ahli waris menjadi asobah karena asobah bin nafsi. Asalnya jabil furud, tapi karena ada asobah bin nafsi menjadi asobah bil ghair. Itu ada 4 orang. Yang pertama, anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Ketentuan perwelaannya adalah untuk seorang anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Sehingga apabila ada ahli waris, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, biasanya seorang meninggal dunia ahli warisnya adalah 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka harta dibagi 3. Yang 2 untuk seorang anak laki-laki dan yang 1 lagi untuk seorang anak perempuan. Asalnya anak perempuan itu jabil furud, bagiannya bisa kalau tunggal itu 1/2, kalau 2 orang bisa 2/3. Tapi kalau kebetulan dia punya saudara yaitu laki-laki, maka berubah status dari jabil furud menjadi asobah bil ghair. Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki atau anak laki-laki paman cucu laki-laki. Jadi cucu perempuan asalnya zawil furud, bagiannya bisa mendapatkan setengah atau 2/3. Tapi kalau kebetulan ada cucu laki-laki, maka berubah status dari zawil furud menjadi asobah bil ghair dengan ketentuan bagian cucu laki perempuan tersebut 1, sedangkan bagian cucu yang laki-laki itu adalah 2. Berikutnya adalah saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung yang laki-laki. Terakhir, saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Kita lanjutkan asobah ma'al ghair. Ada 2 orang. Pertama, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan 1 orang atau lebih. Bersama putri dan anak laki-laki 1 orang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan. Saudara perempuan itu asalnya menjadi zawil furud kalau dia tidak punya, kalau pewaris itu tidak punya anak. Tapi kalau pewaris punya anak perempuan, maka berubah status yang namanya saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan asobah ma'al ghair itu adalah ahli waris menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris dari zawil furud. Ya. Itu kan anak perempuan zawil furud. Ya. Kemudian yang namanya anak perempuan itu zawil furud, bagian sudah ditentukan. Itu asobah ma'al ghair. Adapun alasan hukum adanya asobah ma'al ghair adalah hadis Rasulullah SAW Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah. Yang menjawab bagian anak perempuan separuh dari saudara perempuan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Ini bagian yang keempat. Ini mulai masuk kepada perhitungan. Berapa menit aja Pak Iki ya teh? Pak Iki? Seberapa menit ada ya teh? Halo? Ya Pak Iki? Mohon izin, waktunya dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam.
Waduh. 2 jam. Mohon. Itu. Ente enggak di ini dibuat ini nanti sampai beresnya Bapak menyampaikan sebelum jam 10 pun tidak jadi perkara ya supaya ada mungkin tanya jawab. Kita lanjut. Ini bagian yang agak penting merupakan penerapan dari teori-teori sebelumnya ya. Supaya bisa menyelesaikan tentang mohon izin. Nah, ini siapa yang ini Bapak ini coretan ini harus dihapus dulu biar jelas. Dari Bapak, coba dari Bapak itu ke silakan. Kumaha caranya Pak Iki teh? Cara menghapusnya bagaimana Pak Iki? Udah aja tuh Bapak dari biasa. Mungkin dari saya harus di-share-nya dari sini ya. Tapi daros nanti Bapak. Ya, boleh silakan. Oh, ini kumaha ngapus lah ya mau nangkali tanggal wara deh. Aduh, kumaha sana itu teh. Belum tentu jelas. Halo, ini yang punya coretan siapa? Tolong dihapus. Sebentar, Pak. Kita mulai dari sini aja lah. Dilanjut aja Bapak, dari Bapak coba dicoba soalnya ya. Dilanjut aja. Mangga. Contoh soal yang pertama, Bapak Yanto wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta. Sedangkan ahli warisnya terdiri dari seorang istri, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Silakan hitung berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Harta peninggalannya adalah 120 juta. Harus diberikan kepada ahli waris yang terdiri dari istri, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, untuk bisa menyelesaikannya harus paham dulu kira-kira ahli warisnya zawil furud saja atau atobah saja atau zawil furud dan asobah. Coba lihat. Pertama adalah istri. Istri itu adalah zawil furud. Bagiannya berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Yang kedua ibu. Ibu pun zawil furud. Berapa bagiannya? 1/6. Kenapa 1/6? Karena yang meninggalkan anak. Nah, di sini ada 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ini termasuk asobah. 2 anak laki-laki asobah bin nafsi dan seorang anak perempuan adalah asobah bin ghair. Jadi bagaimana perhitungannya? Silakan Anda lihat jawabannya. Ini jawabannya. Untuk istri bagiannya adalah 1/8 karena yang meninggalkan keturunan, itu anak. Untuk ibu bagiannya 1/6, semula bagian ibu adalah 1/3. Tinggal kalikan saja 1/8 kali harta yaitu 120 juta. Jumlahnya adalah tinggal 15 juta. Kemudian bagian ibu 1/6. Jumlahnya adalah 1/6 kali 120 juta, 20 juta. 15 ditambah 20, 35, sedangkan harta 120, tinggal dikurangan saja. Dari 120 juta dikurangi 35, maka harta tersisa 85 juta. Ini sisa atau asobah. Untuk siapa? Untuk 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 2 orang anak laki-laki termasuk asobah bin nafsi, asobah dengan sendirinya, dan seorang anak perempuan asobah bil ghair. Ketentuan pembagiannya adalah untuk seorang anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Sedangkan di sini ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka harta dibagi berapa? Betul, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Sebab yang 4 untuk 2 anak laki-laki, kan anak laki-laki itu bagiannya harus 2 kali lipat. Dan yang 1 untuk anak perempuan. Maka dibuatlah perhitungan 4/5.
4 bagian untuk 2 anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki adalah 2 bagian. 5 itu harta yang 85 itu dibagi 5. Maka untuk 2 anak laki-laki itu 68 juta, sedangkan untuk anak perempuan 17 juta. 68 juta ini untuk 2 anak laki-laki. Kalau seorang anak laki-laki tinggal dibagi 2 saja. Berarti masing-masing anak laki-laki mendapatkan 34 juta. Hebat ya, anak laki-laki itu bagiannya lebih besar ketimbang istri, ketimbang ibu, ketimbang saudaranya yang perempuan. Mereka hanya mendapatkan, ibu saja hanya mendapat 20 juta, sedangkan dia mendapatkan 34 juta. Kenapa anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan? Sebab tanggung jawabnya lebih besar. Kelak di kemudian hari, apabila anak laki-laki berkeluarga, dia harus mencukupi anak orang lain, dalam hal ini adalah istrinya. Sedangkan anak perempuan, bagiannya separuh anak laki-laki, nanti kalau sudah dewasa, dia akan berkeluarga dan hidupnya ditanggung oleh anak orang lain, dalam hal ini adalah suaminya. Jadi hukum Islam itu sangat adil. Untuk anak laki-laki jauh lebih besar ketimbang anak perempuan. Kalau disamaratakan laki, anak dan perempuan, maka itu tidak adil. Jangan sampai ada peribahasa hujan anak abah, nyai anak abah, nah berarti beda-beda. Itu dalam warisan itu, berarti itulah perhitungannya. Baik, langsung pada contoh yang kedua. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Coba Anda pahami apakah kasus seperti ini ahli warisnya itu terdiri dari asobah saja, atau zawil furud saja, atau asobah dan zawil furud? Benar. Ahli waris ini terdiri dari zawil furud, yaitu istri dan ibu. 2 anak laki-laki itu adalah asobah. Jadi bagaimana cara perhitungannya? Silakan ambil harta untuk istri dan ibu, sisanya bagikan kepada 2 anak laki-laki. Nah, ini jawabannya. Pembagian istri ada 1/8, ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki adalah asobah. Asal masalahnya adalah 1/8 dan 1/6. Cari KPK, kelipatan perkuru kecil dari bilangan penyebut 8 dan 6, yaitu 24. Jadi tirkah atau harta yang 187 juta itu dibuat 24 bagian. Maka pembagiannya adalah seperti ini. 1/8 kali 24 kali 180 juta. 1/6 kali 24. 24 itu dari mana? KPK 8 dan 6. Kelipatan persatuan terkecil, bilangan yang habis dibagi 8 dan 6, itu 24. Sehingga bagian istri itu adalah 3. 24 bagi 8 itu kan 3, sedangkan bagian ibu adalah 4. 24 bagi 6, 4. Jumlahkan, ini hasilnya. Kemudian sisanya 127.500, dan itu jatuh seluruhnya milik 2 anak laki-laki. Jadi setelah harta diambil oleh istri dan ibu, sisanya diberikan kepada 2 orang anak laki-laki. Karena di sini 2 orang anak laki-laki, ya dibagi 2. Sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 63.750.000. Lumayan besar sekali. Berikutnya adalah aul. Apakah yang maksud dengan aul? Perhitungan dengan menggunakan aul, seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 42 juta. Ahli warisnya terdiri atas suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Jadi kalau aul itu antara tirkah atau harta tidak sama dengan ahli waris. Misalnya hartanya 42 juta. Kalau yang berhak menerima lebih dari 42 juta, otomatis jatah masing-masing dikurangi, itu namanya aul. Bagian suami adalah 1/2, dan bagian 2 saudara perempuan kandung adalah 2/3. Asal masalah dari 1/2, 2/3 adalah 6. Bilangan yang habis dibagi 3 dan 2 itu 6.
Sementara pembilangnya ada 7. Harta dibagi 6, sedangkan yang berhak menerima harta ada 7. Otomatis tekor. Maka terjadi 7/6. Harusnya 6/6. 7 ini adalah hak ahli waris, sedangkan 6 itu adalah tirkah. Otomatis kurang 1. Untuk menghitung dalam kasus ini harus menggunakan aul, yaitu dengan menyamakan penyebut dengan pembilang. Aulnya 1. Sehingga masing-masing bagiannya adalah 3/7 kali 42 juta sama dengan 18 juta. 4/7 kali 42 juta sama dengan 24 juta. Asalnya 3/6. 4/6. Kalau 3/6, 4/6, maka akan lebih dari 42 juta. Artinya tidak akan terbayar itu ahli waris. Makanya disamakan. Jadi semula 6 KPK-nya menjadi 7. Sejumlah dengan yang berhak menerima, yaitu 7 bagian. Bagi suami 3 bagian, bagi 2 saudara perempuan 4 bagian. Nah, itu namanya aul. Terakhir ini adalah rod. Kalau rod itu kebalikan daripada aul. Kalau rod itu setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris masih tersisa. Jadi masing-masing ahli waris mendapat bagian lebih dari ketentuan semula. Itu namanya rod. Perhitungan dengan rod. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta 120 juta. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Berapa bagian ibu? Kalau pewaris meninggalkan anak, berapa? 1/6. Berapa bagian seorang anak perempuan? 1/2. Bagian ibu 1/6 dan bagian satu anak perempuan adalah 1/2. Asal masalah dari 1/6 dan 1/2 itu adalah 6. Penyebutnya 6 dan 2. Maka bagian masing-masing adalah 1/6 dan 3/6. 6 bagi 2 itu kan 3. Dalam hal ini masih tersisa harta warisan sebanyak 2/6. Untuk menghitung ke dalam kasus ini harus menggunakan rod, yaitu membagikan kembali harta warisan yang tersisa kepada ahli warisnya. Jika dilihat bagian ibu 1/6 dan satu anak perempuan 3/6, maka perbandingannya adalah 1/3. Maka 1/6 ditambah 3/6 menjadi 4/6. Dijadikan 4/4 dengan perbandingan 1/3. Maka hasilnya adalah ibu mendapatkan 1/4. Ketentuan semula 1/6. Kulantaran hartananya sakene ditambahan ibu teh jadi 1/4. Otomatis 1/4 itu jauh lebih besar ketimbang 1/6. Ya. Satu anak perempuan mendapatkan 3/4, asalnya 3/6. Oleh karena harta masih tersisa, maka diberikan kepada anak perempuan. Maka sekarang menjadi 3/4. Otomatis perolehannya lebih besar dari ketentuan semula. Ibu mendapatkan 30 juta, sedangkan anak perempuan mendapatkan 90 juta. Itu adalah rod. Ini bagian terakhir manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini memberikan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut ini berupa manfaat yang dapat dirasakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang pendurhaka adalah orang yang tidak mematuhi hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan berjalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari manusia. Syariah menjadi hakim tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Jadi dengan dilaksanakannya hukum waris sesuai dengan syariah, insya Allah akan tercipta ketentraman hidup. Yang namanya harta atau yang namanya uang itu biasanya sangat sensitif sekali. Apabila pembagiannya tidak adil, akan menimbulkan perselisihan. Nah, maka ada solusinya, yaitu dengan hukum waris Islam.
masing-masing ahli waris ada bagiannya sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah, jadi manfaat pertama adalah terciptanya ketentraman hidup. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik. Keadilan yang telah diterapkan mencegah muncul berkonflik dalam keluarga yang berujung pada tragedi pertemuan darah. Ya, tidak sedikit gara-gara tidak adil dalam pembagian warisan, kakak dan adik kemudian berantem sampai saling bunuh. Itu gara-gara tidak terciptanya keadilan. Nah, kalau dilaksanakan hukum waris secara Islami, insya Allah keadilan akan muncul dan konflik bisa dilerai atau bisa dihilangkan. Dan yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai jaminan pelaksanaan ketentuan waris. Ini yang inti dari materi tentang warisan. Walaupun kita tidak mendapat warisan atau belum mendapat warisan, tapi yang paling penting kalian itu memiliki kepekaan sosial, ya, peduli terhadap orang lain. Punya rezeki sedikit atau banyak, jangan hanya di tempat sendiri. Ingat kawan, ingat saudara, bagi-bagi rezeki. Jadi pesan yang terpenting dari pelajaran waris itu adalah peduli kepada orang lain. Ya, barangkali itu Pak Iki yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku siswa SMA Nagrek kelas 12 bisa memahaminya, sehingga pada gilirannya nanti Bapak akan ngasih soal berupa warisan, bisa menyelesaikannya. Kemudian harap diketahui oleh kalian para siswa-siswi bahwa untuk penilaian PAI untuk nilai ijazah itu diambil dari 3 poin. Yang pertama portofolio, yang kedua penugasan, dan yang ketiga penilaian untuk portofolio. Bapak tidak akan menanyakan materi dari kelas 10. Cukup materi kelas 12 saja, catatan kalian selama BDR. Mulai semester 5 dan 6. Seluruh materi yang Bapak tugaskan bisa, insya Allah, poin pertama bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua penugasan. Bapak dan Ibu